Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin, tanggal 30 Januari 2023. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema bercumbu dengan istri yang sedang haid. Saya ulangi, pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema bercumbu dengan istri yang sedang haid. Mari kita mulai. Bercumbu dengan istri yang sedang haid. Kita lihat hadis Sahih Al-Bukhari nomor 290, kitab haid. Bercumbu dengan istri yang sedang haid. Telah menceritakan kepada kami Kabisah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi bersama dari satu bejana. Saat itu kami berdua sedang junub. Beliau juga pernah memerintahkan aku mengenakan kain, lalu beliau mencumbuiku sementara aku sedang haid. Beliau juga pernah mendekatkan kepalanya kepadaku saat beliau itikaf, aku basuh kepalanya, padahal saat itu aku sedang haid. Kita lihat hadis yang lain. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 292, kitab haid, bercumbu dengan istri yang sedang haid. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Syadat berkata, aku mendengar Maimunah berkata, jika Rasulullah SAW ingin mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau memerintahkannya untuk mengenakan sarung. Maka ia pun mengenakan sarung sementara ia sedang haid. Sufyan juga meriwayatkannya dari Asy Syaibani. Kita lihat hadis yang lain. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 291, kitab haid, bercumbu dengan istri yang sedang haid. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Musyir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Asy Syaibani dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW? Hadits ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy Syaibani. Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Sunan Abu Daud nomor 233, kitab Tahara, lelaki boleh mencumbu wanita selain persetubuhan. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mauhid Ar-Ramli, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Habib, mantan sahaya Urwah dari Nutbah, mantan sahaya Maimunah dari Maimunah, bahwasanya Rasulullah SAW bercumbu dengan salah satu istrinya, beliau ketika dalam keadaan haid. Apabila istri beliau memakai kain sarung sampai bagian pertengahan paha atau lututnya yang dia gunakan untuk penghalang. Kita lihat hadis lain. Hadis Sunan Abu Daud nomor 239, kitab Tahara, lelaki boleh mencumbu wanita selain persetubuhan.
telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Asi Syaibani, dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami pada waktu haid. Rasulullah SAW memerintahkan kami pada waktu haid agar memakai kain sarung. Kemudian beliau bercumbu dengan kami. Namun, siapakah di antara kalian yang sanggup menahan dorongan seksualnya sebagaimana Rasulullah SAW sanggup menahannya? Ini keterangan dari John Pak Pahan. Ini penjelasan dari saya, John Pak Pahan. Keterangan dari John Pak Pahan, Rasulullah SAW bercumbu dengan salah satu istri beliau ketika dalam keadaan haid. Saya ulangi, Rasulullah SAW bercumbu dengan salah satu istri beliau ketika dalam keadaan haid. Surat Al-Baqarah ayat, kita lihat Al-Quran sekarang. Kita buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Saya ulangi sekali lagi. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini kita lihat tafsir surat Al-Baqarah tadi. Kita lihat tafsirnya. Tafsir Al-Muwassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, yaitu darah yang mengalir dari kaum wanita secara alami pada waktu-waktu tertentu. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikkan, yang memudaratkan bagi orang yang mencampurinya. Maka jauhilah untuk mencampuri istri-istri selama masa haid sampai darah itu berhenti. Maka apabila darah tersebut telah berhenti dan istri-istri telah mandi janabat, maka campurilah mereka pada tempat yang Allah halalkan bagi kalian, yaitu melalui kemaluan, bukan lewat dubur. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang banyak beristighfar dan bertaubat, dan menyukai hamba-hamba yang mensucikan diri dengan menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan kotor. Sekarang kita tadi tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Tadi itu tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sekarang kita buka Alkitab. Kita akan membuka Alkitab. Alkitab Imamat 15 ayat 19 sampai 22. Saya ulangi, sekarang kita buka Alkitab. Alkitab Imamat 15 ayat 19 sampai 24. Kita buka Alkitab Imamat 15 ayat 19 sampai 24. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur, pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur,
atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Saya ulangi sekali lagi, jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Ini kesimpulannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercumbu dengan salah satu istri beliau ketika dalam keadaan haid. Saya ulangi sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercumbu dengan salah satu istri beliau ketika dalam keadaan haid. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 222, tafsirnya mengatakan, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikkan, yang memudaratkan bagi orang yang mencampurinya. Maka jauhilah untuk mencampuri istri-istri selama masa haid sampai darah itu berhenti. Kita buka Alkitab Imamat 15 ayat 19. Kita buka Alkitab Imamat 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Saya ulangi, Alkitab Imamat 15 ayat 19 mengatakan, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi Muhammad SAW melanggar firman Allah SWT tentang haid. Muhammad SAW ini nabi macam apa melanggar aturannya sendiri? Saya ulangi. Jadi Muhammad SAW melanggar firman Allah SWT tentang haid. Muhammad SAW ini nabi macam apa melanggar aturannya sendiri? Saya ulangi sekali lagi. Jadi Muhammad SAW melanggar firman Allah SWT tentang haid. Muhammad SAW ini nabi macam apa melanggar aturannya sendiri? Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.